Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Tumutaro dengan nomor NPM 24783031 dari kelas 3A Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai Cisco CCNA, yaitu networking spesifik pada vendor Cisco. Nah, Cisco CCNA ini memiliki 200 sampai 301 level sertifikasi. Nah, Cisco ini yang paling utama. Nah, singkatan dari CCNA Cisco ini yaitu Certifier Cisco Certifier Network Associate. Nah, di sini saya akan belajar Cisco dengan sertifikasi kode 200-301. Nah, ini sertifikasinya yang terbaru. Nah, sebelumnya itu penyebutan Cisco CCNA ini banyak. Nah, namun sekarang semua CCNA ini dijadikan satu secara garis besar dan ada 6 track. Nah, untuk level CCNA ini hanya ada 2 track, yaitu 200, 301, dan DFLAT. Nah, lanjut di sini saya akan membahas mengenai Cisco level 200-301. Di sini saya akan membahas ke device Cisco. Nah, di sini akan fokus membahas untuk Cisco router dan Cisco switch. Nah, di sini ini ada router. Ini adalah router. Nah, selanjutnya di bawahnya ini merupakan switch. Nah, bedanya untuk router dan switch ini adalah di Cisco router portnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan di Cisco switch. Itu portnya lebih banyak. Jadi ini port dari switch itu lebih banyak. Jadi itu untuk membedakannya. Nah, jadi di sini untuk menghubungkan banyak komputer itu pakai switch, sedangkan kalau untuk menghubungkan antara blok subnet itu kita menggunakan router. Kalau ini untuk banyak komputer. Nah, selanjutnya di sini untuk melakukan konfigurasi Cisco router dan switch kita perlu meremote dan kita harus menggunakan port konsol. Ini mirip dengan RJ45 berwarna biru dan untuk remote-nya itu memerlukan kabel konsol yang berwarna biru dan ujungnya ini seperti di RJ45. Nah, untuk ujung kedua sisi dari port ini ujungnya itu yang pertama mirip RJ45 itu akan dihubungkan ke ports, switch, dan router. Untuk serial port akan dihubungkan ke komputernya. Nah, jika semua ini sudah terhubung, maka kita bisa membuka device manager dan nanti akan terlihat serial port berapa, misal yang seperti ini. Nah, kita bisa lihatnya di situ dan kita bisa melakukan untuk download aplikasi Qt. Selanjutnya pilih serial dan masukkan COM yang tadi sudah ditampilkan di sini. Setelah itu kita sudah bisa untuk meremote router dan switch-nya. Nah, di video kali ini kita akan belajar untuk meremote Cisco router dan Cisco switch. Nah, di sini pertama kita membutuhkan untuk memilih yang pertama itu kita akan memilih switch-nya. Di sini saya menggunakan yang seri 2960. Selanjutnya untuk routernya yang paling ujung kanan yaitu 2811. Nah, selanjutnya di sini kita langsung saja diklik. Nah, di sini ada tab CLI, langsung saja kita klik. Nah, maka jika di switch itu langsung otomatis untuk melakukan switch. Selanjutnya kita juga klikkan di router, di tab CLI. Selanjutnya di sini nih ada pertanyaan, kita bisa menjawabnya dengan yes ataupun no. Tapi saya akan menjawabkan untuk no saja. Nah, maka di sini untuk tampilan routernya ini maka akan muncul seperti ini dan ini sudah bisa digunakan. Nanti kita tinggal memasukkan untuk nilainya itu secara manual. Jika tadi kita mengklikkan dengan kata-kata yes, itu akan dipandu dari sininya seperti itu. Nah, jadi kalau saya lebih pilih menggunakan yang bagian ini dan saya klikkan no, nanti akan saya lanjutkan. Nah, di sini selanjutnya kita akan belajar untuk perintah-perintah dasar. Nah, di sini ada beberapa level user mode. Nah, untuk user mode sendiri tuh makanya tanda lebih dari. Nah, untuk itu ada router. Di sini kita bisa mengklikkan yaitu untuk user mode itu menggunakan tanda tanya. Nah, di sini adalah perintah-perintah yang bisa dilakukan. Namun di user mode ini komen-komennya itu terbatas. Untuk konfigurasi kita bisa gunakan privilege mode. Jadi untuk router itu komennya terbatas. Jadi kalau untuk menggunakan konfigurasi kita harus menggunakan privilege mode.
Nah, icon dari privilege mode sendiri itu hashtag. Nah, terus kita bisa melakukan mengetik enable. Nah, maka akan keluar ini ikonnya yaitu dengan tanda pagar atau hashtag. Nah, ketika sudah ada di icon hashtag ini, kita mau melihat komen apa saja yang bisa dilakukan pada privilege ini dengan menggunakan tanda tanya. Nah, ini semua perintah-perintah komentar yang bisa dilakukan pada privilege mode. Ada apa? Banyak sekali, ada ping dan lain sebagainya, ada auto, seperti itu. Nah, selanjutnya mode ini tandanya tuh masih banyak lagi. Ketika kita klikkan enter, maka akan keluar satu persatu. Nah, ketika kita ingin versi cepatnya, kita akan ketikkan spasi. Dia akan keluar semua untuk perintah-perintah yang ada pada mode privilege mode. Nah, selanjutnya, setelah itu, ada satu lagi mode yaitu global konfigurasi mode. Nah, cara masuk ke configuration terminal di sini kita bisa melakukan konfigurasi pada router dan switch. Nah, caranya kita masuk ke konfigurasi global konfigurasi itu caranya ketikkan configure terminal. Oke, salah itu. Config Oke, sebentar. Saya cek apakah ini sudah benar. Nah, sebelum kita memasukkan hostname itu, kita harus masuk ke configure terminal. Nah, setelah itu kita baru mengetikkan hostname router 1. Lalu kita enter. Nah, di sini hostname-nya itu yang dari awal tadi hanya router, di sini router ini berubah menjadi router 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi untuk password. Nah, di sini saya akan mengetikkan enable password 123. Nah, setelah itu kita akan exit kembali. Nah, setelah itu kita akan kembali ke privilege mode. Lalu kita exit lagi untuk kembali ke user mode. Nah, setelah kita di user mode, lalu kita enable. Nah, setelah enable ini kita disuruh untuk memasukkan passwordnya tadi, yaitu 123. Di sini memang passwordnya tidak terlihat, tapi sudah bisa jalan untuk passwordnya. Nah, selanjutnya kita akan klik exit lagi. Nah, setelah diklikkan ini, kita sudah kembali ke bagian user mode. Setelah kita udah kembali ke user mode, kita akan masuk ke enable lagi. Nah, setelah kita sudah masuk ke enable lagi, kita akan mencoba memasukkan untuk misal kita menggunakan password yang salah, yang tidak sesuai. Nah, maka dia tidak akan mau, dia akan error dan suruh meminta kita untuk memasukkan password lagi. Terus kita klikkan password baru, kita enter. Nah, ini password yang versi benarnya tadi. Nah, selanjutnya setelah password ini bisa dilihat.
Di sini ada komen yang namanya yaitu show run. Nah, di sini gunanya untuk melihat konfigurasi apa saja yang sudah kita lakukan tadi. Caranya yaitu show run. Nah, di sini di sini akan terlihat bahwa password kita itu angkanya 123. Nah, di sini tuh kurang efektif karena tidak aman dikarenakan passwordnya itu masih terlihat. Nah, kira-kira bagaimana cara biar password itu tidak terlihat? Nah, caranya kita akan kembali ke configure terminal. Langsung saja. Oke. Nah, oke. Kita akan langsung saja ke configure terminal. Nah, setelah kita berada di configure global, di sini kita akan kembali melakukan masukan untuk enable secret. Untuk passwordnya itu saya akan menjadi Cisco. Nah, setelah itu kita akan enter. Setelah itu kita akan keluar. Sekarang kita berada di privilege mode. Selanjutnya di privilege mode ini saya akan melakukan untuk melihat yaitu caranya adalah seperti tadi yaitu show running. Nah, maka di sini ada dua password, yaitu ada secret dan secret ini maka tidak terlihat dan enable password itu masih terlihat yang tadi 123. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengetikkan sedikit. Oke, ini salah. Ini kurang huruf E. Jadi sudah, kita akan klik exit, keluar. Nah, di sini kita sudah berada di user mode. Dan selanjutnya kita akan ketikkan enable, kita akan masuk ke privilege lagi. Di sini saya akan memasukkan password. Kita akan masukkan password yang pertama tadi. Nah, dia tidak mau karena kita sudah mempunyai dua password. Jadi kita masukkan password yang kedua yaitu yang Cisco tadi. Nah, di sini berhasil untuk memasukkan passwordnya. Nah, selanjutnya di sini tuh kita akan belajar untuk menghapus konfigurasi di Cisco. Nah, di sini saya akan menghapus password yang enable configure terminal. Maka di sini saya akan mengetikkan enable. Nah, selanjutnya saya akan mengetikkan untuk config terminal. Nah, sekarang saya sudah berada di configuration global. Di sini saya akan langsung mengetikkan enable password. Nah, setelah itu untuk menghapus kita klik enter dan klik do show run. Nah, maka di sini berhasil untuk menghapus password yang terlihat tadi. Jadi sekarang di sini hanya ada sisa password yang terakhir dimasukkan, yang password itu tidak bisa terlihat atau tersembunyi secret. Nah, seperti ini. Tinggal satu, yang tadinya ada dua password. Sekarang tinggal satu. Di sini kita artinya itu berhasil untuk menghapus password tersebut. Ini adalah cara untuk ketika kita untuk melakukan di bagian switch itu juga sama caranya. Jadi di sini tadi saya melakukan konfigurasi. Di sini saya memasukkan password dengan yaitu password enable password 123 yang artinya password ini pasti terlihat. Nah, di sini
saya mengubahnya itu dengan cara eh, enable password ini saya rubah menjadi encrypt, yaitu bisa tidak terlihat. Nah, dan di sini berhasil untuk saya merubahnya menjadi password itu tidak terlihat. Namun password ini masih bisa dilihat dengan cara menggunakan internet. Itu bisa ada webnya untuk melihatnya. Jadi seperti itu. Di video kali ini kita akan belajar cara konfigurasi IP address pada Cisco router dan switch. Nah, di sini saya akan menambahkan PC. Di sini saya akan menambahkan 3 PC. Oke. Nah, selanjutnya setelah saya menambahkan PC, jadi kalau strukturnya begini, jadi 2 PC ini berada di blok subnet pertama dan ini kedua. Dan setelah itu kita em, perlu menghubungkan untuk menghubungkan eh antara PC ini ke sini itu kita menghubungkannya dengan menggunakan ini dari PC 0 ke switch, dari PC 1 ke dari PC 1 ke switch juga. Selanjutnya dari switch ke router, dari router ke PC. Oke. Nah, setelah itu nantinya akan melakukan konfigurasi untuk dua PC ini. Oke. Nah, untuk konfigurasinya itu nanti oke. Untuk konfigurasinya nanti di sini itu saya akan menggunakan 192.168.1.0. Oke, slice 24. Nah, untuk di yang bagian satunya, saya akan konfigurasikan IP-nya 192.168.1.1. Slice-nya itu 24. Oke, setelah itu, um, untuk yang mengarah ke sini, nanti saya akan menggunakan ini di sini menggunakan titik 1, titik 2, titik 3, dan yang sini ini menggunakan titik 4. Nah, jadi nantinya saya akan untuk konfigurasi IP-nya itu di sini tuh yang mengarah ke sini ini titik 1, 1.1, 1.2, 1.3. Nah, untuk yang sebelah jadi ini salah tadi, ini harusnya 2.1. Oke. 2.0 maksudnya. Nah, jadi nanti yang mengarah ke sini saya akan memberikan 1.1, di sini titik 2, titik 3. Nah, untuk yang mengarah ke sini saya akan konfigurasinya itu 2.1 dan ini 2.2 seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan masuk ke router untuk memasukkan konfigurasinya. Keluar dulu. Oke. Nah, setelah ini saya sambil melihat video karena saya belum terlalu mengerti. Dari menu CLI, dari privilege mode seperti ini, kita masuk ke configuration mode terlebih dahulu. Jadi ingat-ingat kalau kita mau melakukan konfigurasi apapun, kita harus masuk ke configuration mode. Jadi di sini const. Selanjutnya, Nah, di sini suruh mengetikkan const. nah kita konfigurasi. Nah, di sini terjadi invalid input the date at marker. Nah, kenapa kira-kira? Mungkin saya akan mencari tahu dulu masalahnya kenapa bisa seperti ini.
Nah, di sini sudah bisa. Jadi selanjutnya saya akan terus menonton videonya. Dengan IP address. Nah, untuk konfigurasi IP address, kita harus masuk ke interface-nya terlebih dahulu. Sebagai contoh, misal kita ingin konfigurasi IP address di FA00 dulu. Jadi di sini kita masuk interface FA00. Jadi ini komennya disingkat ya, harusnya adalah interface seperti itu. Tapi kita singkat INT. Bisa juga interface seperti ini. Nah, ini bisa. Atau bisa juga langsung aja disingkat INT FA00. Ini juga sudah bisa. Nah, selanjutnya kalau teman-teman perhatikan di sini masih merah, artinya dia masih shutdown, masih ke disable. Untuk mengenable-nya kita bisa mengetikkan command no shutdown. Jadi kita untuk mematikan merah-merah ini, kita mengetikkan no shutdown. Oke. Nah, ini sudah berhasil, maka akan berubah menjadi warna hijau. Di sekarang sini kita akan mengkonfigurasikan untuk IP address-nya dengan cara mengetikkan IP address 192.168.1.1. Ya, jadi subnet masknya kalau Untuk subnet masknya itu 255.255.255.0. Oke. Nah, kalau teman-teman lupa cara menentukan subnet mask, silakan coba tonton ulang video di section sebelumnya yang membahas tentang subnetting. Oke, ini kita enter. Sudah selesai di FA00. Kemudian kita konfigurasi di FA01. Nah, Jadi masuk konfigurasi ke interface FA01 itu no shutdown. INT interface FA01 selanjutnya klikkan no shutdown. Nah, maka sudah berwarna hijau, ini sudah tidak shutdown lagi. Selanjutnya Untuk mengenable interface-nya dulu, berarti kan sekarang sudah hijau. Selanjutnya kita konfigurasikan IP address-nya. Konfigurasikan IP address-nya dengan cara IP address 192.168.2.1. Kemudian subnet masknya adalah 255.255.255.0. Nah, sampai sekarang kita sudah selesai konfigurasi IP address di Cisco router. Nah, ini udah selesai untuk melakukan konfigurasi IP address di routernya. Seperti itu. Untuk verifikasinya, untuk pengecekannya, kita bisa mengetikkan command do show IP interface brief. Jadi untuk show IP interface brief. melihat konfigurasi IP address. Ini untuk melihat konfigurasi IP address yang sudah ditambahkan. Nah, di sini terlihat maka kita sudah menambahkan IP address. Ini di sini yang pertama tadi dan yang ini yang di router yang selanjutnya. Seperti itu untuk ini untuk tampilan melihat konfigurasi yang sudah kita tambahkan tadi. Atau fast tadi di sini di divisi 3 kita masuk ke desktop IP selanjutnya IP configuration. Nah, di sini tadi 192.168.1.2. Oke, untuk subnet masknya sudah benar dan untuk default gateway, gateway-nya adalah IP router. IP router yang tadi yaitu dari PC3, gateway-nya adalah IP router yang terdekat ke PC3, yaitu 192.168.1.1. Jadi kita ketikkan 192.168.1.1 seperti ini. Oke, sudah selesai di PC3. Selanjutnya PC4. Posisi kedua ke desktop IP-nya adalah ke IP configuration 192.168.1.3. Pastinya benar. Tentunya sama, yaitu 1.1.
Oke, sudah selesai. Itu 92.168.1.1. Oke, selanjutnya di PC yang bagian Untuk di switch ini. kita tidak perlu konfigurasi apapun ya, jadi abaikan aja di switch. Terakhir kita konfigurasikan di PC 5. Di sini masuk ke desktop, IP configuration, IP-nya adalah 192.168.2.2. Sebenarnya sudah benar, gateway-nya adalah 192.168.2.1. Oke, 192.168.2. Oke, .2. Selanjutnya di subnet masknya sudah benar. Nah, di default gateway-nya itu yaitu 192.168.2.1. 192.168.2.1. Oke, kita sudah selesai. Nah, ini sudah. Untuk pengujiannya kita bisa ping ya, jadi masuk ke command prompt, kita coba ping ke PC3. Kita akan melakukan untuk pengujiannya dengan cara masuk ke command prompt. Kita akan ping ke PC dulu. Jadi PC ping 192.168.1.2. 192.168.1.2. Oke. Harusnya nanti untuk yang pertama time out dulu, jadi request time out. Tapi yang kedua, untuk yang pertama itu request time out, dan yang kedua itu dia berhasil, yaitu replay from. Nah, dan seterusnya itu berhasil. Oke, bisa dilihat ya, di sini pertama time out, selanjutnya berhasil. Oke, untuk mau coba ping ke yang kedua. Ke PC3 itu berhasil. Selanjutnya kita coba ping ke PC4 juga. 168.1.3. Oke, ini masih titik 2. Nah, ini sudah benar, tapi sudah replay, tidak time out lagi. Oke, benar ya. Jadi yang pertama masih time out. Ternyata ada tambahan materi, yaitu untuk menunjukkan komen yang tadi belum dibahas, dan ini termasuknya dalam kategori yang penting, yaitu komen and. Fungsinya apa? Di sini kita coba contohkan ya. Saya coba masuk ke global configuration mode dulu. Jadi conf T. Kemudian saya masuk ke interface dulu. Jadi interface Java 01. Oke, ini mungkin saya harus keluar dulu. Terus oke, masuk ke. Nah, terus ini bahwa ketika ada di global configuration conf T, kemudian saya masuk ke interface dulu. Interface FA Nah, perhatikan di sini bahwa 01. ketika ada di global configuration mode, kita tulisannya adalah config. Kemudian setelah masuk ke interface, tulisannya adalah config if, seperti ini. Nah, kalau kita mau masuk ke privilege mode, kita kan harus mengetikkan exit ya. Exit, ketika exit ini keluar dari interface, artinya sekarang di global configuration mode, kemudian kita perlu exit lagi untuk masuk ke privilege mode. Nah, jadi kita kalau harus dari melakukan interface exit kedua kali untuk kembali ke user mode. dua kali. Oke. Nah, daripada exit dua kali seperti itu, kita bisa langsung menggunakan end. Jadi di sini kita coba lagi, masuk ke conf T, kemudian interface Java 01. Nah, ini kita coba end. Oke, kita enable terlebih dahulu, terus kita masukkan password. Terus selanjutnya kita masuk ke conf T. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface FA 0 FA 01. Ini kita enter. Nah, di sini kita akan langsung ke end. Apakah dia benar-benar berhasil, akan langsung ke kembali. Nah, perhatikan di sini kita langsung masuk ke privilege mode. Jadi itu fungsi dari end ya.
Oke. Jadi di sini memang kita langsung masuk ke privilege mode. Artinya N itu langsung masuk ke Jadi fungsi N ini memudahkan untuk lebih cepat untuk kita kembali ketika kita menggunakan exit tadi, kita harus perlu 2 kali. Ketika menggunakan N itu meskipun bisa langsung ada di console mode. Jadi contohnya di menggunakan sini N, kalau kita langsung di bisa console kembali mode, ke privilege mode. kita langsung N juga bisa. Ya, jadi intinya N itu langsung masuk ke privilege mode. Nah, jadi itu tadi. Ini untuk sekian video praktikum pertemuan 4 yang sudah saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.